Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua Komisi 13 Pak Willy Aditya, fraksi Partai Nasdem yang saya hormati. Bapak Sugiat Santosa SEM SP yang saya hormati, fraksi Gerindra. Bapak Andreas Hugo Parera, fraksi PDI Perjuangan NTT 1 yang saya hormati. Ibu Dewi Asmara, fraksi Golkar yang saya hormati, dan Pak Rinto Subekti, fraksi Demokrat yang saya hormati, yang saya muliakan, saya banggakan, dan saya hormati. Saya hormat, betul-betul hormat. Karena saya ini aktivis ya. Sebelum saya sapa Bapak Ibu sekalian, saya ini aktivis HAM. HAM itu di ujung daripada pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat. Mungkin tidak ada imajinasi HAM di dalam DPR selama saya bergulat sebagai aktivis hak asasi manusia. Dan baru ada imajinasi dalam memori pimpinan anggota DPR yang terhormat. Yang saya hormati para anggota DPR Komisi 13 dari fraksi Golkar, PDI Perjuangan, fraksi Nasdem, fraksi PKS. Saya lebih kenal fraksi PKS ya, karena kita sama-sama selama ini oposisi. Ya. Dan dari fraksi PAN ya, kalau saya tidak sebut mohon izin dan mohon dimaafkan. Selain fraksi PAN, Demokrat, terus apa lagi? Gerindra, fraksi PKB yang saya hormati dan saya muliakan semua. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pencipta langit dan bumi. Kebetulan hari ini bagi agama saya hari penutupan keagungan penghormatan kepada Tuhan. Ya, bulan Maria. Hari ini juga saya mendapatkan anugerah sebagai menteri. Sesuatu yang tidak mungkin bagi seorang aktivis jalanan. Hari ini juga DPR RI mengangkat citra dan nama hak asasi manusia di seantero Republik Indonesia. Karena selama saya menjadi pimpinan Komisi Hak Asasi Manusia, hanya 3 kali dipanggil di DPR yang mulia ini. Ya. Oleh karena itu ketika ada pernyataan saya disambut langsung oleh pimpinan Bapak Willy Aditya dan Bapak Andreas Hugo Parera sebagai pimpinan, saya hormat. Mewakili semua aktivis hak asasi manusia, saya menghormati dengan tulus, dengan hati yang mulia. Terima kasih. Bapak pimpinan dan para anggota yang terhormat, nama saya sudah terkenal seantero Republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak. Oleh karena itu nama saya Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia. Selanjutnya karena kami Kementerian Hak Asasi Manusia lebih demokratis Pak Pimpinan, dan masing-masing diberi panggung untuk memberikan kebebasan ekspresinya, minimal memperkenalkan diri. Silakan Pak Wakil memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Menteri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Komisi 13 DPR RI, Pak Willy Aditya, yang kebetulan juga adalah kawan saya waktu di Jogja dulu. Yang saya hormati juga para pimpinan Komisi 13 dan juga seluruh anggota Komisi 13. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mugianto, Bapak Ibu sekalian, yang ditunjuk oleh Bapak Presiden menjadi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masing-masing memperkenalkan, dimulai dari Pak Dirjen, silakan. Mohon izin, seizin Pak Menteri, Pak Wamen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia, pimpinan anggota Komisi 13 DPR RI, memperkenalkan diri, saya Dahana Putra, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Mohon izin Pak Menteri, Pak Wamen dan Pak Dirjen HAM, kami memperkenalkan diri, kami Novita Ilmaris, Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Mohon izin Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen, Bu Ses, saya memperkenalkan diri, nama saya Farid Junaidi, Direktur Instrumen HAM, Kementerian HAM. Terima kasih. Baik, mohon izin Bapak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Dirjen, dan seluruh PIMTI yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Ketua Komisi 13 dan juga para pimpinan serta seluruh anggota Komisi 13 DPR RI. Mohon izin memperkenalkan, saya Gusti Ayu Putuswardani, Direktur Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen, dan teman-teman PIMTI, yang terhormat, yang mulia Bapak Pimpinan dan Ketua Anggota Komisi DPR RI 13, izin memperkenalkan diri, saya Dr. Harniati SH LLM, Direktur Kerjasama Hak Asasi Manusia. Demikian, terima kasih. Mohon izin Pak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Dirjen, teman-teman PIMTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Faisal Ali, Direktur Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Dirjen, yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, pimpinan Komisi 13 DPR RI. Izin memperkenalkan diri, saya Eko Budianto, saat ini menjabat sebagai Direktur Sistem dan Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah para pimpinan, baik itu eselon 1, Pak Dirjen, dan para direktur. Kami di sini yang masih existing itu adalah satu direktur jenderal dibantu oleh beberapa direktur. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnaker Transmigrasi Kalibata itu Duren, saya tukang parkir, juru parkir Pak. Setelah itu jadi honor, saya sudah honor jadi CPNS,
CPNS jadi PNS, jadi staf, antar surat fotokopi, jadi staf khusus, dapat jabatan struktural fungsional, jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri. Oleh karena itu penataan organisasi, kelembagaan, saya sudah pasti punya pengalaman. Waktu dari transmigrasi gabungan dengan kependudukan. Transmigrasi gabung dengan Depnaker. Naker Trans. Pembentukan BNP 2 TKI. BNSP malah saya staf juru ketiknya Pak Mujiman, Kepala BNP. Oleh karena itu, penataan organisasi sudah merupakan bagian dari pekerjaan pribadi saya. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, saya banggakan dan saya hormati. Seperti yang Bapak-bapak ketahui, bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik, memberi amanah kepada kami atas nama negara sebagai menteri pada tanggal 21 Oktober. Selain saya juga diberikan amanah kepada Bapak Pak Mugianto sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Mungkin Bapak pimpinan yang saya muliakan, kami dua bukan siapa-siapa. Saya aktivis hak asasi manusia jalanan, Pak. Ya, kemudian kerja di LSM, NGO, lalu masuk pimpinan Komnas HAM, sekarang Komnas HAM. Demikian pula Saudara Wakil Menteri, juga aktivis di lapangan, Pak. Dari lapangan langsung masuk di singgasana kekuasaan yang namanya Menteri. Kalau Bapak melihat semua menteri, kami dualah yang berasal dari lapangan. Mohon izin. Oleh karena itu, kalau persoalan hak asasi manusia, sudah pasti kami memahami, kami memiliki kompetensi, skills, knowledge, dan juga attitude. Pertanggungjawaban attitude sebagai pimpinan telah kami tunjukkan dengan berjuta-juta serangan. Tidak pernah ditemukan dari sisi aspek-aspek moral dan mental. Karena semua kami terkontrol di dalam perjuangan kami. Jadi tidak akan pernah ditemukan kekurangan-kekurangan yang sifatnya mental dan moral. Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini ya menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, di mana mengangkat hak asasi manusia yang diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di Republik ini, Pak. Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan, mungkin menurut orang menggemparkan. Sebenarnya bagi kami pembela hak asasi manusia, hal yang biasa-biasa saja. Yang menjadi luar biasa. Dan kami dibantu untuk memberi kesadaran bagi bangsa dan negara ini. Ketika Pak Pimpinan Komisi 13, Pak Willy Aditya, merespon secara cepat. Pak Andreas Parera pimpinan merespon secara cepat dan menjadi buah bibir di masyarakat, Pak, dari ujung timur Papua sampai ujung barat Sumatera. Dan itu membesarkan kami, Pak. Di mana ada sambutan positif yang luar biasa oleh civil society, satu civil society pun tidak memberi kritikan. Mohon izin, satu orang civil society pembela HAM tidak memberi kritikan. Itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusiaan yang ada
di seantero negeri ini. Kami juga terima kasih kepada pimpinan, karena dengan kritikan-kritikan yang sampaikan kepada kami berpandangan via negativa mencapai titik tujuan melalui cara pandang yang berbeda dengan kami, mengantarkan kami menjadi pimpinan. Kami menjadi orang yang hebat, sama seperti yang selama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada, saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan. Jadi saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, persoalan hak asasi manusia, berbagai indeks menunjukkan kita berada di bawah garis kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Saya tidak perlu menyebutkan, karena kalau saya sebut satu persatu akan memakan waktu, baik itu kami sendiri yang mulia pimpinan memiliki tugas lain maupun juga kami sendiri. Oleh karena itu saya hanya mau menyampaikan bahwa berbagai skor, indeks yang dilakukan oleh baik itu civil society, NGO maupun juga lembaga-lembaga resmi menempatkan posisi Indonesia tidak sebagai negara prominent dan unggul di dalam demokrasi. Saya kira fakta-fakta di lapangan sudah bisa menjawab secara kasat mata, bisa juga menjawab secara baik, di mana bapak-bapak adalah mesin-mesin perubahan demokrasi, mesin pengelola demokrasi, di mana pasti ada tantangan-tantangan yang menabrak nilai-nilai demokrasi. Bapak-bapak baru selesai dari pertarungan, sudah pasti menyaksikan apakah demokrasi di negara kita ini berjalan dengan baik atau tidak. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Oleh karena itulah sebenarnya demokrasi di bangsa kita ini harus kita bangun dengan visi yang besar. Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Prabowo Subianto telah meletakkan visi demokrasi dan hak asasi manusia khususnya di dalam Astacita nomor 1. Nomor 1 menempatkan membangun Indonesia berbasis hak asasi manusia. Membangun di Indonesia berbasis hak asasi manusia itu holistik, tidak gradual, tidak kasuistik, tapi membangun Indonesia hak asasi manusia adalah holistik. Human right mainstreaming. Artinya apa? Sebagaimana yang Bapak pimpinan sampaikan bahwa berbicara tentang hak asasi manusia adalah berbicara tentang seluruh aspek kehidupan. Sejak orang dilahirkan, seorang manusia dilahirkan, dia bernapas sampai dengan ketika dia masuk di liang kubur adalah menyangkut tidak terlepas dari aspek hak asasi manusia. Oleh karena itu saya tidak perlu menjelaskan tentang posisi Indonesia seperti apa dari sisi berbagai penilaian-penilaian yang ada. Yang mulia, yang saya hormati bapak-bapak pimpinan dan para anggota Dewan. Saya hanya ingin menyampaikan untuk membangun hak asasi manusia, terutama dari sebagai Kementerian HAM adalah Kementerian Pembangunan Hak Asasi Manusia. Itu yang perlu harus tahu. Berbeda dengan Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi Hak Asasi Manusia berdiri di atas landasan konstitusi internasional dan amanat Paris, prinsip Paris, yang mewajibkan semua negara harus membentuk hak asasi manusia agar memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah berjalan secara baik dan benar sesuai koridor HAM.
Jadi Komisi Hak Asasi Manusia mengawasi pembangunan HAM. Saya sebagai pimpinan dan kementerian melaksanakan pembangunan HAM. Melaksanakan pembangunan HAM itu apa? Pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik dan non-fisik. Kami adalah pembangunan, maka kami mendorong akselerasi seluruh kebijakan mulai dari program sampai dengan pelaksanaan. Kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor hak asasi manusia. Salah satu contoh-contoh yang ingin saya sampaikan. Kami menerima pengaduan kasus, tidak mungkin kementerian akan melakukan proses karena kami tidak akan bisa mendatangi peradilan. Kami memahami posisi kami adalah lembaga eksekutif. Kita berlandaskan pada trias politika, maka kami tidak akan bisa mempengaruhi proses peradilan judikatif. Kemudian ketika ditanya, itu Komisi Hak Asasi Manusia bisa. Dia adalah lembaga kuasi judisial. Lembaga kuasi judisial yang bisa memberi pertimbangan-pertimbangan di peradilan. Amicus curiae, bukan amicus curiae, amicus curiae. Ya. Dia bisa menjadi mitra peradilan. Berbeda dengan kami. Itu contoh yang saya sampaikan sebagai pembedah antara Kementerian Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kami juga selain melakukan pembangunan hak asasi manusia, maka kami juga ikut mendorong agar seluruh kebijakan, baik itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sandan, pangan, papan, bisa berjalan secara baik dan benar. Kami bukan pengawas, tapi kami adalah bagian yang ikut serta agar memberi masukan-masukan kepada seluruh sektor agar seluruh pembangunan berbasis pada nilai-nilai HAM. Adapun 3 tugas sesuai dengan Perserikatan Bangsa. Di preambul pertama itu menegaskan ada tugas utama pemerintah. Yang pertama adalah pemerintah wajib menghormati hak asasi warga negara. Right to respect to respect ya on human right. Jadi pemerintah itu diwajibkan untuk menghormati hak asasi manusia. Siapa pemerintah? Yaitu kementerian. Siapa pemerintah? Yaitu kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Diwajibkan, obligation to respect. Jadi kami ini diberi kewajiban, Pak. Yang kedua, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Obligation to protect. Jadi yang memastikan adanya perlindungan HAM bagi semua warga negara Indonesia adalah kami. Yang ketiga adalah pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak asasi manusia. Ini bagian yang ketiga disampaikan oleh pimpinan Pak Willy Aditya yang memiliki naluri pikiran yang jauh dan memahami lebih luas seperti samudera persoalan hak asasi manusia. Pemenuhan kebutuhan HAM adalah merupakan kewajiban pemerintah. Sandan, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, baik itu pekerjaan-pekerjaan rutin pemerintah maupun juga pekerjaan-pekerjaan prioritas pemerintah. Oleh karena itulah, maka ketika orang bertanya, busung lapar, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah. Ketika orang tanya ada buta huruf, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah. Tidak pernah kalau ada busung lapar,
Mereka bertanya orang tuanya yang bertanggung jawab. Nggak ada pemerintah yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itulah, sebagai kementerian kami, sebagai bagian dari eksekutif pembantu presiden, sebagai kepala pemerintahan, maka kami akan memastikan agar seluruh kebijakan yang untuk kemaslahatan bangsa dan negara harus sampai kepada rakyat. Program-program unggulan yang dicanangkan oleh presiden kita untuk 5 tahun ke depan. Kementerian Hak Asasi Manusia tentu akan berada di garis besar, garis depan, frontliner, agar supaya seluruh kebijakan disampai kepada ujung orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang layak mendapatkan, orang-orang yang sekalipun berada di ujung-ujung pembangunan atau ujung daripada pemerintahan. Saya itulah agak sedikit pengantar, dan saya ingin sampaikan laporan singkat Bapak, Pak Pimpinan yang saya muliakan dan para anggota. Kami, sebagaimana saya sampaikan, saya dari staf juru parkir sampai menjadi menteri. Maka ketika saya sebagai menteri dilantik, hari itu juga saya pimpin rapat, Pak. Rapatnya bukan rapat mendengarkan masukan staf, Pak, tapi saya menyusun organisasi langsung. Jadi tidak seperti biasa, dengar dulu unit ini apa, enggak. Saya langsung pimpin, langsung bikin, silakan mereka rancangan yang mereka siap, saya langsung susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi masukan kata, Pak. Jadi saya memang sebagai staf, itu pekerjaan saya. Maka sebelum kami ke Magelang, itu kurang lebih hampir 6 atau 7 kali ya kita pertemuan, dan bahan hampir 90% struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai, Pak. Mungkin saya tidak tahu, saya tidak mau ingin agak membanggakan, tapi saya bangga dengan staf saya. Mungkin kementerian kami termasuk yang paling cepat. Hari ini kami sudah mendapatkan Kepres, peraturan presiden tentang kementerian. Mungkin dalam waktu 2-3 hari ini kami akan mendapatkan permen tentang HAM. Berarti hari Senin atau Selasa saya sudah lantik, Pak, di kementerian baru. Jadi kami laksanakan secepatnya. Orang bertanya, apakah itu bagian dari program 100 hari? Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat, bangsa dan negara selama 5 tahun kalau dipertahankan. Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari. Andaikan kalau saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesai 7 hari, Pak. Nanti kalau 100 hari setelah itu 101, nanti diam semua, Pak. Nggak ada yang kerja. Oleh karena itulah saya menempatkan 5 tahun sebagai kondisi emergensi, dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya, sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami. Dan adapun saya singkat saja, berdasarkan rancangan kami, Bapak Pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, struktur organisasi sudah selesai. Menteri, wakil menteri, kami mendapatkan beberapa eselon 1. Nanti akan jadi partner kerja kita semua. Yaitu ada Inspektur Jenderal, eselon 1 kami dapat, Sekretaris Jenderal, kami dapat 2 Direktur Jenderal, yaitu Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Lalu
Syukur alhamdulillah Pak. Bapak bisa juga mengawasi di lapangan Pak. Tolong sebagai mitra kerja. Kami mendapatkan kantor wilayah Pak, setingkat eselon 2 Pak. Syukur alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu turun ke daerah, pasukan saya sudah siap Pak. Maksudnya siap melayani sebagai mitra. Kapan saja bisa memerintahkan pasukan saya tanpa tidak perlu komunikasi dengan kementerian, karena Bapak dengan kami kementerian adalah mitra yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya akan bentuk hampir semua provinsi kantor wilayah, dan struktur saya sudah siapkan Pak pimpinan. Lagi-lagi semuanya, mungkin kami ini, saya pertama dipanggil ke Kartanegara, orang pertama yang dipanggil. Orang pertama yang digebukin publik. Orang pertama yang diundang di DPR di sini. Orang pertama juga yang selesaikan struktur dan tatanan organisasi, termasuk struktur dan tatanan organisasi wilayah. Cocok. Jadi, Cukup Pak Menteri? saya kira cukup. Terus kemudian selanjutnya saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personil saya, yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 staf. 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita? Yang 188 ini untuk belanja pegawai 14 miliar Pak. Kalau saya punya staf 2.544, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari 1 triliun. Konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai, maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari 1,2 triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum untuk program atau biaya pembangunan. Saya kira adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan, selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas. Itu tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian dan pimpinan Komisi 13 sudah tahulah. Satu program aja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan hak asasi manusia di seantero Nusantara. Saya mau membumikan. Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung. Berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Merubah mindset. Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok, dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja, dan nanti di dalam perjalanan kita akan mengorganize pasukan-pasukan kami, dan nanti lebih mudah karena kita bentuk kantor wilayah. Dari 83.000 kelompok yang basisnya itu di perdesaan yang kita siapkan, satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih 100 juta, maka 8 triliun 300 Pak. Itu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah. 8 triliun 300. Untuk mencapai 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru satu program saja sudah 8 triliun 300. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut 1,3 triliun, maka sudah
9,5 triliun. Belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan. Kalau Bapak pimpinan berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1000 program. Terima kasih dan terima kasih. Cukup, Ya. Pak Menteri, kita berikan aplaus dulu.